Selamat pagi pemirsa, berita pajak kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Novita yang akan memberikan berita-berita terbaru 2 Juni 2021. Hah? Ada raksasa yang terdampar? Suatu hari di desa para nelayan, muncullah seekor raksasa atau monster berukuran kurang lebih 61 meter di pantai mereka. Para masyarakat pun bergegas untuk melihat mayat monster ini. Seorang ilmuwan pun juga datang dan mencatat semuanya. Monster ini memiliki hidung dan mulut seperti manusia pada umumnya. Bahkan bisa dibilang monster ini terlihat seperti pria muda biasa. Bahkan di tangan monster ini terdapat genangan air di mana ikan hidup. Tidak ada satupun yang tahu dari mana asal monster ini. Ketika salah satu masyarakat mendaki mayat ini, para masyarakat pun mulai mengikutinya. Ilmuwan ini tidak suka dengan yang mereka lakukan, tapi dia hanya bisa menyaksikan dari jarak jauh. Seiring berjalannya waktu, para masyarakat mulai kehilangan minat terhadap monster ini. Namun 3 hari kemudian, para masyarakat mulai membawa alat potong untuk memotong mayat ini dan membawanya pergi. Pada sore harinya, ilmuwan ini datang kembali untuk melihat monster tersebut, tapi apa yang dia lihat? Pada sore harinya, ilmuwan itu pun kembali mendatangi mayat monster tersebut. Dan dapat dilihat bahwa mayat dari monster ini mulai membusuk. Begitu pula dengan lingkungannya yang mulai kotor seperti dengan sampah dan juga puntung rokok. Bahkan air yang tadinya ada di telapak tangan monster ini mulai mengering. Setelah beberapa bulan, para manusia mulai melupakan mayat monster ini. Bahkan beberapa bagian tubuh dari monster tersebut dapat dilihat di kota ini. Seperti sisa tulang yang dapat dilihat di pantai, dan juga tulang rusuknya yang digunakan sebagai logo di toko daging. Para masyarakat mungkin mengingat mayat ini sebagai mayat dari salah satu makhluk hidup di laut. Tapi bagi para ilmuwan, mereka menganggap monster ini masih hidup. Ilmuwan ini sering sekali bermimpi bahwa monster besar lainnya akan datang ke kota ini dan mengambil sisa-sisa tubuh yang ada di kota. Bagi para masyarakat, mungkin menganggap mayat ini seperti paus yang terdampar, atau juga seperti golongan dewa yang sudah meninggal. Karena adanya perkembangan teknologi, para manusia mulai tidak menganggap adanya dewa dan dewi. Bahkan, banyak yang berpikir bahwa mereka sedang menjadi dewa dan dewi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai lupa dengan rasa hormat terhadap alam sendiri. Guys, siap-siap, hari ini 26 Mei 2021 ada bulan berdarah. Terus gimana sih Kak cara melihatnya? Jadi nanti tidak usah pakai alat bantu apapun, kalian bisa langsung dapat melihatnya. Nah, untuk waktunya, rekomendasi yang paling oke kalian itu harus bersiap pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Karena fase gerhana bulan total ini akan terjadi cuma 18 menit 44 detik. Gerhana akan mulai pukul 15.46, puncak gerhana 18.18 waktu Indonesia Barat, dan gerhana totalnya akan berakhir pukul 18.28. Nah, ini untuk gerhana yang benar-benar berakhir ya, pukul 20.51. Kalau kalian perhatiin ini kayak foto biasa aja kan, orang-orang tersenyum. Tapi aslinya guys, asli ini bikin merinding parah. Jadi kakak beradik ini tuh adeknya baru dibeliin kamera yang bisa ngezoomnya jauh banget guys. Akhirnya mereka jalan-jalan nih ke gunung. Akhirnya saking excitednya adeknya tuh foto-foto segala sisi yang ada di pegunungan itu. Dan pas setelah di foto-foto kayak gini, kakaknya pengen lihat dong gambarnya kayak gimana aja. Akhirnya dilihatin nih, tuh kan kameranya bagus, bisa ngezoom jauh-jauh kayak gini. Dan mereka tuh ngeliat satu foto yang kayak gini, orang lagi cocok tanam kayak gini. Terus mereka tuh di sini belum sadar ada keanehan di foto itu. Mereka tuh kayak, oh bagus ya. Terus pas dilihat itu fotonya di mana? Di ujung gunung situ guys, yang jauh banget. Pas dari sini mereka baru sadar kalau misalkan foto ini kalau perhatiin ya, itu kan letaknya jauh banget katanya di sini. Gimana caranya orang yang ada jauh di sana itu bisa ngelihat ke arah kamera yang ada di sini, sedangkan mereka tuh jauh banget kan? Dan mereka tuh semua senyum melihat ke arah kamera guys. Ini siapa? Lanjut part 2. Kedua perawat ini pun semakin beringas. Mereka mendorong-dorong si ibu. Si ibu tak kuasa menahan tangis akibat perbuatan mereka. Tapi mereka malah tertawa dan senang di atas penderitaan orang lain. Kemudian salah satu perawat mengambil tas si ibu. Dia kembali mengolok-olok ibu itu dan menunjukkan tasnya, di mana tas itu akan segera dibongkar oleh kedua perawat ini. Si ibu pun minta tolong supaya tas itu jangan dibuka karena banyak sekali barang berharga di sana. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Si ibu terus bermohon-mohon, tapi mereka mengabaikannya. Sementara si anak yang sudah melihat dari tadi sangat kesal, dia kembali menelpon polisi supaya cepat datang ke lokasi. Dia tidak tahan dengan perlakuan kedua perawat ini terhadap ibunya. Salah satu perawat pun mengembalikan tas itu ke kursi roda. Tapi kemudian di sini mereka semakin brutal. Mereka memutar kursi roda ini sampai ibu ini kesakitan. Dua perawat ini pun semakin menjadi-jadi. Mereka memaksa ibu itu untuk berdiri, padahal dia tidak sanggup. Lanjut part 3. Cewek matre ini benar-benar cantik dan kaya, tapi banyak banget orang yang dendam dan benci sama dia. Dan akhirnya gak nyangka banget cuy, dia tinggal di sebuah apartemen mewah dan dia tuh tinggal di paling atas. Tiba-tiba terjadi kebakaran hebat di apartemen dia.
Dia nggak panik sama sekali. Dia malah santai banget dan siap-siap buat keluar untuk ke balkon apartemen dia. Kejadian itu tuh udah direkam sama semua orang. Bahkan dia itu live di TV kayak gini cuy. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa diselamatkan. Dia malah jatuh dari atas balkon apartemen dia. Dia terjatuh tepat banget di atas sebuah mobil gitu cuy. Nah tiba-tiba datanglah petugas yang mengaku bahwa dia itu adalah FBI dan kemudian membawa wanita itu pergi. Ternyata cewek itu masih selamat nih cuy. Tapi badannya udah benar-benar lemah banget. Dia dibawa ke sebuah tempat yang bisa merubah fisik dia. Dia bisa memilih wajah barunya dan juga memilih tubuh barunya sampai dia tuh berubah menjadi orang yang baru. Sedangkan berita bahwa apartemennya kebakaran itu dia setting sendiri supaya dia bisa menghilangkan jati dirinya yang lama. Kedua pria ini berhasil merekam psikopat paling berbahaya melalui drone-nya dan ini asli ngeri banget guys. Jadi seorang YouTuber yang bernama Jester ini bersama temannya datang ke sebuah gudang yang ada di tengah hutan. Nah, di hutan ini katanya tinggal seorang psikopat yang bernama Jason Voorhees. Dan mereka berdua datang ke sana untuk menyelidikinya guys. Mereka mulai menerbangkan drone untuk melihat kondisi sekitar. Dan awalnya itu nggak ada yang aneh guys. Tapi saat drone ini mulai merekam area gudang, tiba-tiba di situ muncul sosok yang mengerikan banget. Oh! Wait a minute! You see that? There's literally a face in there. I swear to God. It kind of looks like a mask that's hanging there, though. But there's something in there. No, it's moving. It's literally moving. Oh, I see it now. Gak berapa lama kemudian, tiba-tiba muncul psikopat yang lain nih. Dan dia coba masuk ke gudang ini. The door, you know what I mean? What the fuck? Wait, what? Dude, that's Michael Myers! Michael Myers is right there! What the hell's going on? There's no way this is a coincidence. What are the chances? Why is... Ini asli mereka berdua berantem. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Novita mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.